So, bertemu lagi dengan gue Rai di Rai TV Channel. Oke, pembahasan kali ini kita akan bahas tentang fenomena PHK besar-besaran ya sob, dari beberapa perusahaan besar nih. Salah satunya marketplace favorit kita mungkin ya, yang melakukan PHK besar-besaran kepada karyawan-karyawannya gitu sob. Ini ada apa ya sebenarnya? Terus benefit dan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan korban PHK ini itu kayak gimana? Perusahaan mana aja gitu ya, maksudnya yang melakukan PHK besar-besaran kepada para karyawannya selain Shopee itu perusahaan apa aja ya sob? Tapi gue di sini akan merangkum atau membahas tentang Shopee dulu. Yang pertama, jadi Shopee Indonesia ini tuh menjadi perusahaan pertama ya yang berlakukan badai PHK kepada para karyawannya. Kabar PHK ini pasti menggemparkan ya di Indonesia, cukup menggemparkan karena Shopee ini kan salah satu marketplace terbesar di Indonesia gitu ya sob. Pasti para sahabat paham gitu seberapa besar Shopee ini. Terus dari pernyataan Head of Public Affairs dari pihak Shopee sendiri itu bilang kalau ini tuh merupakan langkah efisiensi berupa pelepasan sejumlah karyawan yang dilakukan pada kemarin Senin 19 September 2022. Katanya Shopee sebenarnya dengan berat hati melakukan PHK kepada para karyawannya ini gitu sob. Keputusan ini merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh setelah melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis. Kondisi ekonomi global menuntut kami untuk lebih cepat beradaptasi serta mengevaluasi prioritas bisnis agar bisa menjadi lebih efisien. Ini merupakan sebuah keputusan yang sangat sulit, kata Radinal, Head of Public Affairs Shopee Indonesia. Shopee berkomitmen nih sob, kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang terkena dampak PHK ini itu misal memberi dukungan bagi karyawan yang terdampak seperti diberi pesangon sesuai aturan perundang-undangan plus 1 bulan gaji, katanya gitu sob. Terus juga karyawan Shopee yang terdampak juga masih bisa menggunakan fasilitas asuransi kesehatan perusahaan hingga akhir tahun dengan seluruh manfaatnya. Oke juga ya sob ya. Shopee ini lumayan ya sportif lah gitu kan kalau menurut saya ya, karena kesehatan terus juga ya pesangon sesuai undang-undang itu sangat amat perlu diterapkan gitu, karena Shopee bukan perusahaan kecil ya sob, walaupun berdirinya relatif masih singkat, usianya masih belum lama gitu. Terus yang kedua ada toko kripto. Beberapa hari berselang setelah pengumuman PHK Shopee, giliran toko kripto sob yang melakukan PHK besar-besaran. Perusahaan startup ini yang membuka platform perdagangan aset kripto melakukan PHK pada 45 orang. Toko kripto melakukan perubahan strategi bisnis. Salah satunya dengan mengurangi 20% dari total 225 karyawannya atau sekitar 45 orang. Hal ini diungkapkan oleh VP Corporate Communications Toko Kripto, Rika Handayani. Langkah internal yang diambil adalah mentransfer beberapa karyawan kepada bisnis unit yang telah menjadi entitas berbeda, yaitu T-Hub dan Toko Mall. Penyesuaian jumlah karyawan sekitar 20% dari 227 karyawan dengan pertimbangan perubahan fokus bisnis. Ungkap Rika Handayani dalam keterangan tertulis pada hari Rabu 21 September kemarin. Itu sob. Itu artinya kan ada sekitar 45 karyawan ya yang terkena PHK tadi. Terus toko kripto ini memberi langkah suportif ya, memberikan dukungan kepada karyawan yang terkena dampak ini, seperti misal dengan merekomendasikan mereka kepada perusahaan-perusahaan Web3 dan blockchain yang selama ini telah menjadi mitranya. Jadi karyawan yang terkena dampak tadi itu diberi rekomendasi gitu kepada perusahaan-perusahaan mitra yang bekerja sama dengan perusahaan toko kripto ini, kurang lebih gitu sob. Kata Rike, perubahan ini merupakan langkah penyesuaian dengan kondisi saat ini, diambil berdasarkan analisa dan prediksi yang telah dilakukan oleh manajemen dalam mengantisipasi kondisi pasar kripto dan ekonomi global yang berkepanjangan, kata Rika Handayani. Demikian sob. Terus nih yang ketiga, ini bukan perusahaan startup sob, bukan perusahaan konvensional yang berusia muda ataupun kaleng-kaleng. Indosat Orido Hutchinson melakukan PHK karyawan di hari Jumat kemarin sob, 23 September. Masih belum dijelaskan ya berapa banyak pastinya karyawan yang di PHK,
Namun jelas Indosat ini mengklaim hampir semua karyawan yang di PHK ini menerima paket pesangon yang ditawarkan perusahaan, sob. Nggak tanggung-tanggung, kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan itu rata-rata 37 kali upah, sob. Wow, ini sih fantastis banget ya, sob. Siapa yang nggak ngiler? Bahkan yang tertinggi ada yang mencapai 75 kali upah. 75 kali upah, gitu, sob. Dan secara signifikan lebih tinggi di atas persyaratan ketentuan undang-undang yang berlaku. Wah, ini sih suportif banget ya, sob. Melebihi peraturan perundang-undangan yang minimalnya berapa, tapi ini dilebihkan, kurang lebih seperti itu. Inisiatif right sizing berjalan lancar sesuai rencana dan telah diterima dengan baik oleh sebagian besar karyawan yang terkena dampak. Prosesnya ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan telah dilakukan pertimbangan secara matang, yang dilakukan secara objektif dan fair, kata Direktur dan Chief of Human Resource Officer Indosat Ooredoo Hutchinson, Irsyad Sahroni, dalam keterangan tertulis. Sebelumnya pada April 2020, waktu Corona sedang ini ya, sob, gencar-gencarnya baru masuk kan, itu kan kemarin Indosat sempat melakukan PHK kepada 340 karyawannya. Indosat memilih membayar kompensasi kepada ratusan karyawan yang ter-PHK. Itu total jumlah yang dibayarkan senilai 663 miliar. Wow, nggak main-main ya, sob. Ini perusahaan yang bertanggung jawab banget, yang bisa menyejahterakan karyawannya atas keputusan apapun yang diambil. Dengan dimulainya langkah-langkah ini, reorganisasi struktur perusahaan sebagian besar telah selesai. Demikian disampaikan oleh tadi Direktur dan Chief Human Resource Officer Indosat Ooredoo, Irsyad Sahroni, lewat keterangannya pada Kamis 4 Februari 2020 lalu. Gitu, sob. Oke, sob, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Tetap semangat, tetap tunjukkan kemampuan terbaik kita. Apabila kita masih bekerja, kita harus mensyukurinya dengan cara bekerja dengan baik, mematuhi perintah atasan atau kemauan perusahaan itu seperti apa. Mari kita maksimalkan, karena itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada pekerjaan kita sekarang. Untuk yang teman-teman sedang statusnya job seeker, semoga kita semua yang belum mendapat pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan sesuai apa yang kita impikan, sesuai bidang kita, dan tentunya yang terbaik menurut kita dan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Oke, tetap sehat, salam sukses.